Halo, kembali lagi di channel aku Karis. Jumpa lagi hari ini pembahasan tentang general reading ya. General banyak orang bisa universal, bisa cocok, bisa enggak. Dan jika memang resonate ambil yang bermanfaatnya aja, dan jika memang tidak resonate jangan dipaksa, karena energinya ini aku ambil bersifat random ya, bisa terbolak-balik, bisa universal. Oke. Jadi kalau kalian ingin berkonsultasi coaching, silakan hubungi nomor aku di deskripsi, karena kalau memang WA-nya enggak aku balas, bisa mohon bersabar ya, karena aku kadang pegang HP kadang enggak, jarang sih. Oke, kita baca doa dulu terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Jadi ambil yang bermanfaatnya aja ya, karena ini ada kadang cocok kadang tidak cocok juga, jadi jangan dipaksa untuk selalu cocok ya. Dan ingat itu, oke? Yang ingin mendekat dalam diam, koneksinya siapa aja sih yang ingin mendekat dalam diam? Kita kepoin terlebih dahulu ya. Yang ingin mendekat dalam diam siapa? Yang ingin mendekat dalam diam, kita kepoin. The new start is coming. Wow, lucky is your side. Take time to breathe out. That's mean orange. Di bottom of the decknya ada the end of talk is a prince. Wah, ini ya, aku lihat memang gambarannya sih sepertinya ada seseorang yang ingin mendekat dalam diam batin kalian itu. Kalian sebenarnya sih udah merasa ya, udah ngerasain intuisi kalian selama ini kan. Selama ini yang kemarin-kemarin kan enggak terlalu tajam ya, sekarang kan lebih jarang, lebih dominan, sering melihat tarot, sering mencari pencerahan dalam kesibukan baik maupun kadang kalau mau tidur juga obok-obok di tarot, habis gitu di pencerahan apa segala macem gitu. Ini ada juga ya, kalian kan lebih mengasah intuisi kalian, jadi yang kemarin-kemarin gerusa-gerusu gitu ya, kayak semacam juga kalian yang biasanya ngambil keputusan atau segala macem itu tergesa-gesa, sekarang kan lebih ke relax, santai gitu ya. Ini yang mendekat dalam diam kalian itu sebenarnya kalian udah ngerasain ya, ada juga yang belum ngerasain juga. Yang selama ini kalian merasakan kan, ada yang kemarin-kemarin teman kalian yang sempat mengkhianati kalian gitu ya. Seseorang ini ya, ada juga dari saudara baik maupun dari orang terdekat kalian. Ini ada juga ya, terutama dari orang lama yang pernah singgah di dalam hati kalian, yang pernah mempunyai relasi bersama kalian gitu ya. Ini ada penyesalan yang dia rasakan selama ini, kemarin-kemarin sempat melukai kalian, melakukan kalian, membuat kalian itu sempat tersakiti, baik maupun kadang suka menangis di pojokan gitu ya. Jadi ini ada penyesalan karena seseorang yang kalian fokuskan ya, mulai menimbang-nimbang perasaannya yang dia rasakan untuk saat ini. Karena kan ini kan dalam diamnya ingin banget mendekat, dan aku juga lihat ini kan relasinya kan kadang ada juga yang membuat kalian itu kan sampai sekarang masih terkoneksi ya, batin kalian satu sama lain. Ada juga yang kalau udah saling menjauh juga ya, memang relasinya udah bener-bener harus bisa beradaptasi dan harus benar-benar bisa berdamai dengan keadaan juga. Udah ada kalian mulai merasakan situasi seperti itu. Namun ini ya, dalam diamnya ingin banget mendekat, namun
hanya cuman sebuah kayak wacana aja aku lihat ini. Karena kalau udah penyesalan udah dia rasain sih penyesalan yang kemarin kalian bener-bener kasih effort banget untuk dia, membuat seseorang ini dekat sama siapapun juga ya selalu kayak menimbang-nimbang, gua kalau sama lu untungnya apa, kalau gua lagi dekat sama si ini untungnya apa gitu. Terus pas ditimbang-timbang gitu ya, gua kok kayaknya lebih bisa makmur deh kalau sama lu gitu. Karena di dalam batin gue sebenarnya ingin banget ini untuk mendekat ke kalian, namun dalam hidup gue juga ini aku lihat ya masih itu stuck terus dalam perjalanan dia. Kita kepoin untuk tarotnya ya. Yang ingin mendekat dalam diam, sebenarnya apa sih di dalam hatinya dia itu yang ingin mendekat? Apa? Maunya apa? Kita kepoin dulu. Tuh kan. Ada King of Swords. Ten of Pentacle. Ten of Pentacle, wow. Ten of Cup. Di bottom of the decknya ada The Emperance. Wow. Kenapa? Apa yang terjadi ini? Kalau aku lihat juga ini ya, memang situasinya ini juga udah tidak memungkinkan juga ya. Kalau untuk bersatu juga ada juga kan ini dari ke Twin Flame bisa jadi ke soulmate juga ya. Tapi kalau mirror ini kan cerminan kalian ya, baik maupun apa yang kalian lakukan untuk saat ini juga bisa merasakan yang dia lakukan saat itu juga. Ada juga ya, dia merasakan kayak mikirin kamu banget gitu ya. Sama halnya kalian kayak merasakan juga gitu. Kenapa ya kok gue tiba-tiba sliveran gitu, baik maupun kenapa dalam batin gue itu kayaknya lu lagi mikirin gue deh gitu. Kalau aku lihat seperti itu nih gambarannya. Dan ada juga ya kalian lebih memfokuskan dalam diri kalian, kan kalian udah mulai memfokuskan dalam diri kalian, tapi dalam batin kalian kok sepertinya gue ada yang menstalking dalam hidup gue ya. Kenapa? Apa ini? Karena aku lihat juga ini kan ada beberapa bagian orang ya, di sosmed ada akun baru baik maupun ada orang iseng-iseng gitu. Ada juga ya yang kalian rasakan juga kan, ini seseorang ini udah mulai mencari-cari tahu tentang kamu juga, yang biasanya kan ini udah mulai let go, abis gitu balik lagi noleh lagi gitu ya. Karena aku lihat kan kalian lagi berdealing sama orang yang bener-bener childish, pelin-pelan, nggak mau berpikir terlalu panjang gitu, dianya maunya yang enak-enak aja. Jadi keputusan yang dia ambil itu ya udah hanya emosi sesaat aja, habis gitu menyesal, habis gitu dia nggak mau menyesali terlalu larut gitu. Tapi dalam diamnya gua itu ingin banget mendekat dalam kamu, karena selama gua kesana kemari gitu ya, aku lihat ini beradaptasi pun sama seseorang, effortnya yang gua terima itu nggak seperti kamu mengasih cinta yang tulus. Karena ini merasakan itu beda banget sama kalian gitu. Ini aku lihat energinya ada Capricorn, Taurus, Aries, Virgo, Sagittarius, ada juga Scorpio.
Libra, Gemini, dan Pisces, Cancer gitu. Gimana ya rasanya ketika kita udah benar-benar melepas, namun dalam batin kita, kalau mencoba dalam hati kita ya, kalau kita pengen melepas tapi batin baik maupun hati kita kalau berbilang gini, jangan dulu deh kalau gua untuk mencoba melupakan kamu baik maupun move on sih udah bisa, tapi kalau di tengah-tengah perjalanan lagi gue ingat sama kamu gimana gitu. Kadang yang biasanya kan kalian kalau teringat sama seseorang ini kan baper banget, terus kamu buat baper, habis gitu terus kamu buat oh gini ya, oh ternyata gue sama lu padahal udah ini udah itu gitu. Tapi ini kalau Tuhan dan semesta udah benar-benar mengetuk hatinya, ini perubahan ya kemungkinan udah dia rasain dan udah dia alami juga. Yang kemarin sempat diterpa dengan persoalan yang dialami gitu, membuat dia menjadi lebih ke tahap level pendewasaan gitu. Aku lihat seperti itu. Makanya kenapa dalam diamnya ini energinya ini kan, energi kalian kan ditarik banget gitu. Makanya energi kalian kan ditarik banget, seolah-olah kalian itu lagi deket banget sama seseorang yang kalian fokuskan ini. Tapi kalau dilihat secara itu aslinya gitu ya, realitanya gua tuh nggak komunikasi sama lu gitu, lu aja udah menghilang gitu, gimana bisa elunya mendekati dalam diam gue, tapi kok kenapa dalam hati gue tuh lu masih mantauin dalam hidup gue ya gitu. Kalau aku lihat seperti itu tuh kan. Karena apa, aku lihat ini ya, seseorang yang kalian fokuskan, meskipun ya kalau di dalam keramaian ya memang dia mempunyai kayak keceriaan gitu ya yang dia miliki. Karena apa, dia ini masih mempertahankan topeng yang dia lakukan untuk saat ini, kayak semacam untuk mencoba, kalau gue tuh udah bisa hidup tanpa lu, kalau gue tuh udah benar-benar bisa melupain lu. Tapi kalau di dalam kesendiriannya dia ya, ini koneksi spiritualnya ini sangat kuat banget bersama kalian. Makanya kenapa kalian kadang tiba-tiba itu teringat gitu, sekilas gitu, pas kalian mencoba untuk kayak menyibukkan diri kalian. Iya memang dalam diri kalian itu kalau pas lagi sibuk-sibuk gitu, gua masih aja sempet teringat kamu baik maupun kalau padahal gue tuh gak ngapa-ngapain gitu, elunya muncul terus gitu. Karena pada dalam diamnya dia ini sebenarnya ya udah mendekat dengan spiritualnya, dengan koneksi batin yang dia rasain untuk saat ini gitu. Tapi hanya bisa untuk menstalking terlebih dahulu, karena seseorang ini kan kalau kalian kan lebih dominan, kalau gua sayang ya udah gua omongin langsung ke lu. Tapi kalau seseorang ini kan lagi menyiapkan level 1, level 2, level 3 dan selanjutnya. Karena apa? Karena ini kan kalau kalian berdiri sama orang-orang yang benar-benar egois, childishnya minta ampun, itu kan kalian memang aku lihat kan udah kalian itu berhasil menyentuh hatinya dia ya. Namun dijalani gitu ya, seseorang yang kalian fokuskan ini mulai lagi gitu. Jadi kalau kalian kadang sempat terkoneksi gitu ya, memang sih seseorang ini lagi memfokuskan banget, memikirkan banget ke kalian, ingin mendekat. Namun itu tadi, habis mendekat ngilang gitu, jadi kan nggak jelas energinya, memfokuskan dalam dirinya gitu, habis gitu ngilang lagi, memfokuskan dalam batinnya, habis gitu ngilang lagi gitu. Jadi kalian ketarik lagi, mimpi lagi, teringat lagi.
kesel lagi, membanggongkan lagi gitu kan jadinya. Ini ada Scorpio, Taurus, Cancer, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, dan Sagittarius. Bisa vibes besar ya, jangan tergantung sama zodiak aja. Leo, wow, pakai poin untuk romance angelnya ya. Tuh, calling your soulmate. Ini true love, tuh kan di bottom of the decknya ada true love. Sebenarnya gini ya, sebenarnya yang ingin mendekat dalam diamnya ya, sebenarnya gini, apa yang pernah kalian afirmasikan, apa yang pernah kalian doakan untuk seseorang yang kalian fokuskan ini ya, sebenarnya udah diketuk sama Tuhan dan semesta. Hatinya itu udah benar-benar runtuh untuk kalian. Namun ini sebenarnya ya, dia tuh lambat banget dengan koneksi ingin datang ke kamu, tapi dalam diamnya sebenarnya gue tuh sayang banget sama lu, iya, memfokuskan ke dalam diri gue tuh ada di dalam kamu. Namun gue nggak bisa menjanjikan apa-apa untuk membalas semua yang pernah kamu kasih ke gue gitu. Kalau aku lihat ini, karena apa? Kan aku lihat, kan tadi aku udah ngomong, karena seseorang ini kan bersifat yang benar-benar big egonya itu sangat kuat banget, dengan sifat yang kekanak-kanakannya, childishnya itu, jadi kan sangat membanggongkan untuk kalian ya kan. Jadi hanya spiritualnya itu yang sangat kuat. Jadi kalau misalkan kamu afirmasi apa yang pernah kalian afirmasikan gitu ya, udah diketuk sama Tuhan dan semesta, udah dibolak-balikan gitu perasaannya. Jadi aku lihat ini ada baper yang dia rasain untuk kamu, namun nggak ada keberanian ya, mungkin ketakutan dalam dirinya sendiri untuk memperlihatkan ke hadapan kalian kan ada juga, karena kan egonya kalau udah tinggi gengsinya tuh gimana. Jadi ini aku lihat ya, maunya itu kamu yang harus effort terus ke dia gitu, sedangkan dia kan nggak mau kasih feedback gitu, karena dia kan nggak bisa berjuang gitu. Kan lu tahu sendiri gue kayak gimana orangnya gitu, jadi kan kamu harus bisa memahami dia dalam diri gue lah gitu. Jadi kan membanggongkan sama sekali ya. Kalau gue sayang lu, iya, gue sampai saat ini, sampai detik ini juga gue masih memantau kamu gitu. Aku lihat seperti itu sih seseorang yang aku lihat. Karena apa? Dalam koneksi ini, karena gue yakin kalau lu itu cinta gue, jadi menurut takdirnya aja kita jalanin terlebih dahulu gitu. Karena kalau gue memfokuskan dalam diri gue untuk lu juga, kan lu tahu sendiri gue kan udah ada yang lain, lu tahu sendiri gue udah ada komitmen sama orang lain. Kalau misalkan gue datang ke lu, gimana coba kalau lu nggak mau terima gue gitu, kan lu tahu sendiri gimana gue nya kayak apa gitu. Kan jadinya membanggongkan ya, maunya cinta, maunya diperjuangin mulu, sedangkan dia kan nggak bisa menyadari dalam dirinya sendiri kalau dia nggak pernah memperjuangkan lu kan, jadinya gimana ya kan. Jadinya kan membanggongkan sama sekali ya kan kalau untuk kalian gitu. Ya udah, aku ingatkan aja ya untuk kalian ya, kalau memang worth it ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau nggak worth it ya juga nggak apa-apa ya kan, itu kan terserah kalian aja gitu. Jadi ya kita jalanin aja gitu. Sebenarnya cinta sejati kalau memang sebenarnya sih, kalau aku lihat ya, kalian kan kalau misalkan diajak balikan juga ya oke, balik dia iya. Tapi kalau gua untuk berjuang lagi kan pasti kalian mikir-mikir lagi kan udah capek berjuang terus tapi nggak ada feedback baik, buat apa kan ya. Gitu, jadinya kan membanggongkan sama sekali gitu. Mendekat ya silakan mendekat, kan kamu selalu welcome. Kalian kan selalu welcome kan,
malah seneng ya kalau ada perubahan yang lebih baik untuk seseorang yang kalian fokuskan ini ya, yang ingin mendekat dalam diamnya. Tuh kan, Six of Sword, ada apa lagi nih? Four of Sword, The Lover, Five of Pentacle, bottom of deck-nya ada Justice. Tuh kan, dia itu ingin banget mendekat di kamu dalam diamnya aja, tapi belum ada reaksi take action untuk kalian, cuman hanya wancana dan wancana. Tapi kalau dalam hati dan ikatan batinnya itu sangat kuatnya untuk kamu. Karena apa? Kebahagiaan yang selama ini dia cari itu ya kuatnya ada di kamu gitu. Karena selama ini dia kan mencoba untuk kesana kemari kesana ya, dia nggak mendapatkan itu chemistry yang sangat kuat selain ada di kamu. Aku lihat gitu sih. Cie, senang ya, senang dong. Oke. Jadi ini yang membuat dia ingin mendekat dalam diamnya, karena kamu itu beda dari orang lain ya, meskipun ya karena apa, meskipun kan kalian sedikit kayak cemburuan, posesif ya. Memang kalau posesif kan memang tandanya sayang atau bagaimana ya. Kalau enggak udah amat kan itu bukan namanya sayang gitu ya. Ya gitulah. Tapi selama dalam perjalanan dia udah diterpa dengan persoalan, dengan apa yang pernah dia alami, yang pernah kalian alami, dia udah mulai merasa teralami untuk kemarin-kemarin. Makanya membuat dia itu menjadi naik level, peningkatan untuk menjadi lebih dewasa. Karena apa? Dengan kejadian seperti ini ya, dia itu benar-benar hatinya itu tersentuh untuk kalian, ingin banget mendekat ke kamu, tapi cuman hanya dalam diamnya aja. Makanya dengan dalam diamnya aja hanya pengen mendekat itu dengan cara nggak langsung gerusak-gerusuk gitu, langsung datang ke kamu, enggak. Karena ini kan kayak menyiapkan strategi terlebih dahulu untuk datang ke kalian dengan cara itu tadi, intip sosmed kamu. Habis gitu ada juga yang nggak komunikasi gitu ya, udah benar-benar saling ngeblokir gitu. Dia menggunakan akun palsu sih, akun fake, untuk supaya mencari tahu informasi kamu, keadaan kamu. Dia tuh selalu nggak berhenti memantau dalam diamnya untuk kamu ya, meskipun sekarang nggak memantau, lusanya dia memantau lagi. Habis gitu dia men-challenge dalam dirinya sendiri, gua nggak bakalan lah mencari tahu informasi tentang kamu lagi, kan gua udah ada yang lain, kan gua harus ini, kan gua harus itu. Tapi runtuh lagi konsisten yang dia yang dia tanam dalam dirinya sendiri gitu. Akhirnya apa? Datang lagi kayak stalking punya kamu lagi gitu. Kadang kalian aja sampai kayak curiga sih, kok ini punya siapa ya, kok gua makin curiga ya, atau kok ini aneh banget sih, ini siapa sih kok selalu melihat punya gue atau segala macem gitu. Kadang orang kamu aja kalau pasif banget gitu ya, apalagi kalau kamu pasif banget gitu aja, dia bingung, lu kemana sih, kok nggak ada kabar gitu. Padahal aku lihat kan kalian nggak pernah apa ya, jarang sih kayak muncul di sosmed, karena kan kamu lagi kepo-kepo ditaruh juga, capek lah bikin status galau ya kan. Jadi aku lihat ini kalian lebih dominan, lebih nyaman di YouTube untuk melihat tarot pencerahan tentang si ini si itu apa segala macam, searching di Google apa segala macam juga gitu kan. Oke, readingannya cukup sampai di sini ya, dan jika memang resonate ambil yang bermanfaatnya aja, dan jika memang tidak resonate jangan dipaksa, karena energinya ini bersifat random, bisa terbolak-balik ya, bisa versatile. Jadi terima kasih, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di tombol lonceng aku.
aku. Bye bye, terima kasih selalu mendukung di channel aku.